Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala taha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan berbahagia ini, mari kita terus meningkatkan kualitas diri kita dalam iman dan takwa dengan menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena dengan inilah kemuliaan akan kita raih di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga dengan inilah bekal yang nanti akan kita bawa kembali menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah sebagai penunjang bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Satu ayat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mulk, atau orang nyebutnya surah Tabarak. Ayat yang kedua Allah sampaikan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi ialah Allah, khalaqal mauta yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan itu? Liyabluwakum, untuk menguji, untuk menseleksi kalian semua. Ayyukum, siapakah di antara kalian semua, di antara kita semua sebagai hamba Allah ini, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, yang dikehendaki oleh Allah dari kita umatnya ini adalah ahsanu amala, kualitas amal, bukan aktsaru amala, bukan kuantitas amal. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang dikaruniai umur jauh lebih pendek dibanding dengan umat-umat yang terdahulu, maka sisi kompetisi kita antar hamba Allah ini dilihat dari sisi kualitas, bukan kuantitas. Lalu bagaimana agar amalayah kita ini menjadi yang berkualitas? Seorang ulama, Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim As-Samarqandi, atau lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Lais, dalam karyanya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan, yahtajul amalu arba'ata asya hatta yusallima
bahwa kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah ini, agar amaliyah kita menjadi yang berkualitas, paling enggak harus memenuhi 4 hal. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu qabla bada'i. Setiap amal yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Dan Islam adalah agama yang sangat peduli dengan masalah ilmu pengetahuan. Terbukti dengan ayat yang pertama kali diperintahkan diturunkan oleh Allah, 5 ayat dalam surah Al-Alaq mengulang 2 kali lafaz Iqra, artinya bacalah. Ini perintah pertama. Sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji dan lainnya, yang diperintahkan adalah membaca. Karena ini adalah salah satu pintu masuk untuk ilmu pengetahuan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak lembaga survei pendidikan yang menempatkan Muslim Indonesia sebagai umat yang rendah dalam minat untuk membaca. Padahal ini adalah awal dari penentu kualitas amal kita. Kemudian yang kedua, kualitas amal itu ditentukan oleh an-niyatu fi mabda'ihi. Niat yang baik ketika mengawali satu pekerjaan. Pekerjaan yang sama apabila diniatkan berbeda akan menghasilkan yang berbeda. Kita ambil contoh. Sama-sama kita membasuh wajah kita, kedua tangan kita, kemudian dilanjutkan dengan kepala atau rambut kita, dan kemudian dilanjutkan dengan kedua kaki kita. Itu kalau kita niatkan wudu, akan jadilah ibadah wudu dan berpahala. Tapi kalau niatnya hanya untuk bersih-bersih saja, maka tidak ada nilai wudu di situ. Padahal pekerjaannya sama persis, tetapi niatnya berbeda, maka akan menghasilkan yang berbeda. Contoh lain, saat kita memasuki Masjid Nurul Islam Koja ini, kita langkahkan kaki kita di depan pintu dengan niat iktikaf. Maka selama kita berada di dalam masjid ini, selain kita berniat untuk rangkaian sholat Jum'ah, berada di dalam masjid ini kita niatkan iktikaf, sampai nanti kita keluar meninggalkan masjid ini, ada nilai pahala tambahan, yakni iktikaf. Itu kalau kita tadi berniat iktikaf. Tapi kalau tidak, pahala iktikaf tidak kita peroleh. Padahal mungkin duduknya kita di sini sama, dalam durasi waktu yang sama, tetapi niatnya berbeda, maka akan menghasilkan yang berbeda. Maka ada satu hadis Rasulullah yang begitu masyhur, innamal a'malu binniyat. Atau dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa berbagai macam pekerjaan dan urusan asal tidak bertabrakan langsung dengan aturan syariat, kalau itu diniatkan ibadah akan menjadi ibadah. Kita bekerja, kita berbisnis, sehari-hari kita jalani, kalau itu kita niatkan ibadah, maka ada nilai ibadah di situ. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengingatkan dalam satu hadis yang cukup panjang. Beliau sampaikan betapa banyak urusan yang kayaknya itu adalah urusan dunia. Kita bekerja, kita berdagang dan lain sebagainya, zahirnya itu urusan dunia. Tapi nanti di akhirat bisa bernilai pahala besar bi husnin niyyah, karena bagusnya niat. Tapi sebaliknya, betapa banyak kegiatan itu seperti kegiatan akhirat, tetapi nanti di hadapan Allah kosong, sama sekali nggak ada nilainya, karena bisu'in niyyah, buruknya niat. Maka di awal setiap pekerjaan yang kita jalani, perbaiki niat kita. Yang ketiga, kata Imam Abu Lais, kualitas amal kita ditentukan oleh as-sabru fi wasatihi, sabar ketika di tengah-tengah menjalani pekerjaan itu. Apapun kegiatan yang kita lakukan butuh kesabaran. Jangankan pekerjaan atau kegiatan yang memakan durasi waktu yang panjang, kita sholat saja yang mungkin hanya waktu beberapa menit, kita butuh sabar. Betapa seringnya ketika sholat kita tidak sabar, sehingga tumakninah terlewatkan. Apalagi ibadah yang lebih panjang, saum, puasa. Kita orang Indonesia butuh waktu kurang lebih 14 jam. Kalau Ramadan memang situasi dan kondisi sangat mendukung, tapi di luar Ramadan, apalagi mungkin lingkungan kita tidak mendukung, maka
butuh kesabaran lebih. Dan ibadah terpanjang bagi kita, seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang ayah, adalah bersama-sama mengajak anak istri kita untuk menggapai ridho Allah dan surganya Allah. Ini ibadah terpanjang kita, maka butuh ekstra sabar. Kita terhadap anak-anak kita butuh ekstra sabar. Masa kita dengan masa anak kita sekarang jauh berbeda. Tantangan pendidikan mengarahkan anak mungkin jauh lebih berat sekarang daripada di masa-masa yang dulu, karena tantangan baik dari internal maupun eksternal begitu luar biasa. Maka kita sebagai pengendali, sebagai nahkoda keluarga dituntut untuk lebih bersabar. Dan yang terakhir, yang keempat, al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakan pekerjaan tersebut. Al-Ghazali mengatakan ikhlas itu sirrul asrar, rahasianya rahasia. Bahwa yang mengetahui ikhlas atau tidak itu adalah kita yang menjalani, dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqib dan Atid pun hanya ditugaskan untuk mencatat zahirnya amal, tapi hakikinya amal ikhlas atau tidak bukan urusan Raqib Atid, langsung Allah yang menilainya. Tetapi indikasi atau tanda-tanda keikhlasan bisa kita rasakan yang menjalaninya. Yang pertama, apabila satu pekerjaan kita jalani tanpa ada terasa berat sedikit pun, maka ada tanda keikhlasan di situ. Saat kita beribadah nggak ada rasa berat, saat kita bersedekah nggak ada rasa berat, maka ada tanda keikhlasan di situ. Yang kedua, tanda ikhlas itu ada rasa bahagia saat menjalani pekerjaan atau satu ibadah tertentu. Saat kita pagi niat untuk berangkat bekerja, kita niatin ibadah, ada rasa bahagia di situ, itu tanda pekerjaan kita jalani dengan ikhlas. Saat kita menjalani rangkaian ibadah sholat Jumat, ada rasa bahagia di situ, ada tanda sholat Jumat kita dan rangkaiannya, ada tanda keikhlasan. Saat kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan di situ dalam hati kita ada rasa bahagia, maka ada indikasi keikhlasan dalam diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, mari pertama terus kita tambah khazanah keilmuan kita. Yang kedua, kita perbaiki niat kita. Yang ketiga, kita latih kesabaran kita. Dan yang keempat juga yang sangat penting adalah kita melatih keikhlasan dari setiap yang kita kerjakan, sehingga ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.